Jadi hari ini ya, saya mau membuka rahasia. Yaitu, oke teman-teman duduk yang santai ya, dengerin saya ngobrol. Dan saya juga akan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk teman-teman ya. Sudah mau ambil surat ini ya, pasti sanksi loh teman-teman. Tidak, bagi saya itu seperti masalah kayak terus terang, jujur teman-teman, belum pernah di dalam hidupku itu ada sebuah pilihan yang begitu susah untuk kuambil gitu loh. Nah, padahal kan saya sudah lama kan hidupnya di luar negeri. Terakhir saya sudah mau ke imigrasi ya, saya masih tanya dia bilang, jangan sanksi lagi, ambil saja, ngapain pegang paspor Indonesia. Dia bilang, nggak ganti juga nggak apa-apa karena negara saya ini Jerman juga tidak baik-baik saja. Dia juga sambil ketawa ngomongnya karena, halo teman-teman YouTube semuanya, apa kabar? Semua sehat-sehat, baik-baik. Hari ini vlognya ngobrol-ngobrol lagi ya. Jadi ini merupakan vlog lanjutan di mana sebelumnya saya ada meminta teman-teman menerka ya. Sebenarnya saya masih warga negara Indonesia atau sudah ganti warga negara. Jadi karena waktu ya, karena saya bikin vlognya kan lebih awal ya, jadi saya belum vlog yang depan itu kan belum dipost. Jadi saya nggak tahu teman-teman sudah ada yang menerka dan benar ya. Jadi saya nggak bisa shout out di video ini. Jadi nanti di video berikutnya saja ya. Nanti saya cari waktu ya. Terus masalahnya ya, saya dapat email itu tanggal 9 April ya. Saya ada ini OP termin ya, jadi jadwal operasi telinga saya. Jika teman-teman yang mengikuti vlog saya dari awal tentunya masih ingat ya, ada di satu vlog saya ada memberitahukan update ke teman-teman bahwa saya telinganya bakal dioperasi dan lagi menunggu jadwalnya kan. Terus saya ada ke rumah sakitnya di luar kota. Jadi hari ini ya, saya mau membuka rahasia. Yaitu, apakah saya masih warga negara Indonesia atau sudah ganti ke warga negara Jerman. Oke, teman-teman duduk yang santai ya, dengerin saya ngobrol. Dan saya juga akan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke. Dan sebelumnya, bagi yang belum kenal saya Monica, hidup di Jerman. Jika Anda adalah penonton baru, tapi kembali lagi ke channel saya untuk menonton video ini, terima kasih ya. Tapi saya lebih gembira lagi jika Anda mau subscribe di channel ini. Oke, terima kasih sebelumnya ya. Saya juga mau berterima kasih kepada para subscriber saya ya, yang selalu memberikan dorongan, komen-komen yang positif ya. Oke teman-teman. Jadi seperti di video sebelumnya, saya ada cerita, saya sudah mendapatkan masukan positif ya, dari beberapa teman. Tentu saja saya pertama-tama saya juga harus diskusi sama orang rumah, terus sama ini loh, keluarga saya sendiri kan. Nah, jadi 95% ya itu meminta saya ganti warga negara. Karena ya kan teman-teman sudah ada dengar ya dari orang Indonesia sendiri saja yang sudah tinggal di Jerman ya. Dan mereka adalah orang-orang asli Indonesia mendorong saya untuk menggantikan
warga negara saja, karena untuk keperluan dan untuk masa depan saya ya, karena kebetulan saya kan ikut suami ya, jadi semua pajak kan bayarnya kan di Jerman. Nah, sebelumnya saya juga ada kerja, ada bayar pajak juga kan. Nah, terus semua keuntungannya itu kan semua dari pemerintah Jerman. Kalau saya nggak ambil warga negaranya, mau ngapain lagi? Gitu. Nah, jadi itu hanya untuk convenient ya, dalam bahasa Inggris itu hanya untuk supaya gampang di dalam hidup saya ya. Apalagi suami saya kan orang Jerman ya. Kita juga sudah merencanakan kalau nanti kita sudah pensiun ya, suami sudah pensiun, saya kan harus ikut dia kan. Jadi dia merencanakan mau keluar dari Jerman. Nah, tentunya tempat yang pertama yang menjadi pilihan kita itu tentu saja Singapura ya, karena anak kami di sana kan. Nah, terus yang kedua, kalau visanya itu susah, harusnya tidak ya, karena nah ini juga terpaut dengan paspor juga, karena jangan lihat Singapura negara kecil, walaupun dia kecil tapi juga mereka juga memilih-milih, mereka juga ada ada beda lah. Kalau lihat kita paspor Indonesia sama paspor Jerman, tentu saja dia sangat menghargai ya paspor Jerman, karena paspor Jerman itu walaupun dia itu bukan negara paspor terkuat di seluruh dunia, tapi kan dia itu tetap berada di peringkat atas kan. Nah, jadi biasa dia nggak jatuhnya itu pun nggak lewat dari 5 ya. Saya sudah nggak ikutin sih, biasanya saya tahu kalau paspor Jerman itu di antara 1 sama 5 gitu loh. Jadi ya, karena dorongan-dorongan ini, padahal saya nunggu 2 tahun loh teman-teman, itu seperti masalah hidup dan mati gitu loh, sampai 2 tahun mikirinnya ya, sampai hari terakhir sudah mau ke imigrasi, sudah confirm ya mau ambil itu surat ya, supaya ada surat untuk bisa ke ini ya, ke Rathaus jadi kota kita, seperti kantor di sini mungkin kantor kecamatan atau kantor kelurahan lah ya, di Rathaus lah ya, jadi community center kalau di Singapura. Nah, itu kalau dibawa ke sana itu paspor keluarnya di sana, jadi sudah mau ambil surat ini ya pasti sanksi loh teman-teman. Begitu loh teman-teman. Mungkin bagi orang lain ya, kenapa sih susah begitu? Cuman warga negara saja, apalah masalahnya gitu loh. Itu cuman masalah kecil. Tidak, bagi saya itu seperti masalah kayak, terus terang, jujur teman-teman, belum pernah di dalam hidupku itu ada sebuah pilihan yang begitu susah untuk kuambil gitu loh. Nah, padahal kan saya sudah lama kan hidupnya di luar negeri. Nah, jadi teman-teman, masing-masing orang itu beda. Orang-orang beda ya masing-masing orang. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua orang. Nah, itu yang terjadi di diri saya. Saya tidak tahu dengan teman-teman lain yang sudah mengganti warga negara ya. Coba diberi komentar ya teman-teman. Jadi kita sharing-sharing aja ya, cuman ngobrol-ngobrol, tidak ada judgement-nya. Tidak perlu kita menghakimin atau berpendapat yang ekstrim sama orang-orang ya. Cuma saya pengen tahu aja. Harusnya tidak cuman saya sendiri ya. Jadi teman-teman ya, itu tadi saya ke kamar keluarin ini teman-teman. Jadi ini ya sebenarnya paspor yang terakhir 5 tahun terakhir sebelum ngambil paspor ini, paspor saya sudah diambil sama imigrasi Jerman. Dan nah, bagusnya di Jerman itu kita tidak perlu ke Duta Besar Indonesia. Kalau saya mau pergi yang paling dekat itu Frankfurt.
karena tidak semua kota ada embassy Indonesia ya. Setahu saya cuma ada di Berlin, Frankfurt, München, kalau nggak salah Hamburg ya. Jadi yang di München pun bukan embassy yang sebenarnya, itu hanya perwakilan. Jadi yang bisa untuk nyambung paspor itu biasanya yang paling dekat ke saya yaitu Frankfurt ya. Jadi ya paspor saya itu sudah maaf ya teman-teman, paspor saya itu sudah dikirim sama imigrasi Jerman. Jadi kita nggak perlu ke sana. Jadi teman-teman, ini ini paspor Jerman, ini paspor Indonesia yang saya ada simpan ya. Dulu kan sering sambung-sambung paspor, setiap 5 tahun kan 4,5 tahun sudah harus disambung. Jadi paspor Indonesia ini memang agak merepotkan ya. Terus kedua ya, alasan saya itu ya sebenarnya ya untuk convenience saya bilang ya, yaitu waktu saya tanya anak saya diskusi sama dia itu 100% mendukung saya ganti. Terakhir saya sudah mau ke imigrasi ya, saya masih tanya dia bilang jangan sanksi lagi, ambil saja, ngapain pegang paspor Indonesia. Nggak lihat waktu kita travel ya, waktu itu terakhir kita travel di New Zealand ya, itu 5 orang harus nungguin visa saya, bayangkan. Padahal kalau kita punya paspor Jerman atau paspor Singapura kayak anak saya, mereka kan nggak perlu visa-visaan. Hari ini lihat tiket bagus, langsung beli kan. Nah, kalau saya punya nggak boleh, harus nunggu dulu. Takutnya nanti kalau kita udah booking, semua kan booking online. Kalau visanya nggak keluar kan repot. Walaupun bisa dikembaliin pun tidak semuanya ya. Terus banyak repotnya ya. Jadi terus ya biaya untuk apply visa juga nggak murah loh. Waktu itu di New Zealand cukup mahal ya. Terus tidak bisa langsung dapat, harus nunggu lagi. Nah, pas visa sudah keluar, sudah travel. Nah, waktu nyampainya di New Zealand, semua orang sudah keluar nungguin saya. Karena kenapa? Karena saya paspor Indonesia. Teman-teman harusnya tahu ya, punya pengalaman seperti ini. Jadi saya nggak bisa lewat scan ya. Biasa kan keluar pintu scan gitu. Saya nggak bisa, saya harus dari counter. Nah, terus dicek lagi karena nama saya ya di paspor cuma satu, single name ya. Jadi nggak ada marganya. Nah, itu juga dipertanyakan. Padahal di Jerman ya dan Singapura, asalkan saya ke kantor apa saja, ke bank, kemana, ke imigrasi, pokoknya ke kantor-kantoran. Sama dengan di Jerman, setiap kali pergi, setiap kali tanya, setiap kali saya harus ulangin untuk menjelaskan kenapa saya nggak ada nama keduanya. Karena di zamannya saya ya, itu kan banyak orang-orang Tionghoa Indonesia ya, mereka kan ganti nama waktu lahir, mereka namanya kan nama Chinese ya. Terus ganti nama karena ikut orang tuanya ganti nama karena ganti ke warga negara Indonesia. Ini kan sejarahnya panjang ya, jadi saya nggak mau habisin waktu, kita shortcut saja ya, kita langsung saja ke masalah, yaitu waktu itu di surat lahir saya ada ganti nama ya, nama dari Chinese ke Indonesia, namanya cuma satu, jadi nggak ada nama marga. Karena mama saya nggak ada surat kawin dengan papa saya. Orang dulu kan sudah biasa nggak ada surat kawin. Tapi buktinya mereka bisa hidup sampai kakek nenek, nggak cerai. Kan orang-orang sekarang kan beda kan. Nah, kawin cerai udah biasa kan orang-orang sekarang. Nah, walaupun ada surat kawin juga cerai kan. Jadi repot kan orang-orang sekarang. Jadi istilahnya ya, jadi saya nggak ada nama belakangnya papa saya dong. Ngerti nggak teman-teman? Jadinya ini menjadi masalah besar kalau kita ke luar negeri. Kedua, kalau kita beli tiket online itu juga jadi masalah besar. Sering saya dulu ya waktu di Singapura, saya mau berangkat ke Jakarta kemana, saya kan lihat kadang ada tiket yang murah ya, itu budget airline ya, seperti Jetstar atau apa ya.
itu kan kita belinya online. Nah, waktu check in di airport ya, saya nggak bisa seperti orang-orang lain check in dari mesin karena nama saya. Jadi saya harus selalu nunggu antri di counter karena saya nggak ada nama keduanya. Teman-teman ada mengalami hal ini? Jadi apalagi ya di Jerman itu sangat dinomorsatukan kalau familiar nama atau marga ya. Jadi begitu juga kalau visa Amerika pasti ditanyain. Jadi terpaksa setiap kali saya harus mendobelkan nama saya. Mengerti teman-teman? Jadi nama sama family name-nya itu sama. Nah ini ceritanya. Jadi terpaksa ya sudahlah karena banyak dukungan dan apa. Kalau suami saya sih dia 50-50 aja, dia bilang dia ikutin saya aja, kalau saya suka mau ganti terserah, juga ada bagusnya, tapi dia bilang enggak ganti juga enggak apa-apa karena negara saya ini Jerman juga tidak baik-baik saja. Dia juga sambil ketawa ngomongnya karena pas kebetulan saat-saat ini kan Jerman juga tidak baik-baik saja, memang benar. Sejak COVID, sejak perang Ukraina, inflasi, resesi, politik, ugal-ugalan juga ya bagi mereka miring sedikit itu sudah masalah sangat besar di Jerman. Padahal kalau kita lihat sehari-harinya oke-oke saja. Kalau di Indonesia mah ini sudah nggak ada apa-apanya di Indonesia kan. Tapi bagi mereka kalau pemerintahannya itu tidak benar sedikit saja mereka sudah bersuara besar di sini karena hak mereka itu besar untuk memberikan pendapat dan memberikan pikiran itu secara bebas kan. Jadi beda di sini. Jadi kita tidak heran kalau seringkali lihat ada demo di jalan ada hari Minggu atau hari Sabtu kan. Jadi mereka itu mau bersuara supaya pemerintah tidak boleh sembarangan, tidak boleh semau gue melakukan kebijaksanaan mereka, gitu teman-teman. Jadi cerita singkatnya saya sudah warga negara Jerman ya teman-teman ya. Jadi bagi yang benar terkaannya akan saya shout out di video berikutnya ya. Nah sebelumnya itu tadi saya sudah cerita ya, oh iya, tadi saya sudah kasih tahu ya, saya kalau teman-teman ada ikut ya, saya kan ada termin untuk operasi ya, operasi telinga saya. Jadi teman-teman, saya tidak tahu nanti keadaannya itu gimana. Kalau menurut dokter sih harusnya nggak ada masalah ya, 95% itu sukses, tapi tetap saya harus tinggal di rumah sakit 1 malam itu minimal kalau semuanya lancar. Kalau ada sesuatu yang nggak lancar, mungkin saya beberapa hari di rumah sakit. Nah, kalau ada gangguan seperti ini ya, karena kan kalau telinga saya itu dioperasi ya, itu kan pasti ya di sini sangat nggak enak. Dan seminggu atau 2 minggu nggak boleh cuci rambut. Dan setiap minggu itu harus cek dokter ya. Jadi minimal itu harus 3-4 minggu baru dikeluarin ya itu dalam balutannya itu gitu. Jadi kalau saya ada gangguan nggak enak badan mungkin saya nggak bikin video. Kalau ada video yang mandek ya atau nggak ada video itu teman-teman maklum ya, berarti saya dalam keadaan tidak enak ya. Saya disclaimer dulu ya teman-teman, jangan lari, tetap ikutin channel saya ya. Terima kasih. Tapi kalau saya ada stok video sebelumnya yang lama bisa saya post juga ya teman-temannya, saya usahakannya. Nah sekarang saya mau memberikan sedikit informasi penting ya untuk teman-teman yang pengen menggantikan warga negara Indonesia ya ke warga negara Jerman jika Anda ada di Jerman ataupun Anda tidak ada di Jerman, oke? Minum dulu ya. Jadi ya teman-teman, saya mulai dulu jika Anda ada di Jerman ya, sudah ada di Jerman, itu minimal ya, kalau
Anda menikah dengan orang Jerman ya, karena ini kan kasus saya, jadi saya lebih paham untuk yang menikah ya. Jadi baik Anda ikut suami atau ikut istri ya. Jadi ini peraturannya tidak ribet ya. Nah, sebenarnya semuanya itu ada ya di websitenya, officialnya websitenya Federal Jerman ya, yaitu di BVA ya, yaitu Bundesverwaltungsamt. Jadi BVA. Jadi nanti saya tuliskan di caption ya supaya lebih jelas. Itu semua jelas tertulis di sana. Jadi semua kalau ada kebijaksanaan yang ada diganti, itu semuanya tertulis dengan jelas di sana. Jadi ya, saya lihat catatan saya sebentar ya, supaya pasti nggak salah. Nah, jadi itu kalau bahasa Inggrisnya namanya Federal Office of Administration, BVA ya. Jadi itu sudah sangat akurat ya. Nah, itu untuk citizenship ya, untuk naturalisasi ya. Tapi kalau Anda tidak ada di Jerman, tapi Anda menikah dengan orang Jerman, atau Anda mau minta work permit dan sebagainya ya, di itu semuanya itu tentu saja harus ke embassy Jerman, ke duta besar Jerman. Itu sudah pasti ya, yang namanya Federal Foreign Office ya, di setiap negara ada ya. Nah, itu lebih tidak ribet ya. Nah, terus saya anjurkan ya teman-teman, ada handbook Germany ya, yaitu namanya Naturalization Handbook Germany Together. Nanti saya tulis di captionnya. Jadi nggak usah kemana-mana, itu sudah sangat akurat. Karena seperti apa yang saya jelaskan sekarang, itu juga tidak bisa 100% Anda pegang. Karena kenapa? Karena saya mohon ini kan waktu udah mau berakhir COVID, masih COVID ya. Jadi prosesnya 2 tahun, hampir 2 tahun. Nah, karena terpaut dengan surat lahir saya juga kan. Nah, karena surat lahir saya itu sudah terlalu tua, mereka juga ada masalah di sana nunggu. Mereka minta saya untuk ke Jakarta, pulang ke Indonesia untuk meminta surat lahir yang baru. Sedangkan itu sangat tidak mungkin teman-teman. Pada saat itu saya enggak bisa secepat itu ya. Terus saya kasih penjelasan bahwasanya memang surat lahir saya itu susah untuk diminta yang baru di Indonesia. Nah, jadi waktu itu masih zaman COVID juga teman-teman. Nah, akhirnya mereka akhirnya memperbolehkan, karena di surat lahir saya itu sudah terlalu tua, dan surat ganti namanya itu ada beberapa saudara saya yang di dalam karena ikut ibu ya, jadi namanya itu kurang jelas karena dulu masih tulisan tangan. Jadi tinta pennya itu sudah ada yang kabur-kabur. Makanya mereka agak sanksi gitu loh. Akhirnya setelah kita jelaskan dan sebagainya, dia lihat kita sangat serius ya. Nah, akhirnya dikasihlah. Terus kita diminta ke kantor apostil, nanti saya jelaskan ya teman-teman. Jadi ya, untuk kita yang berada di Jerman, yang sudah tinggal di Jerman, itu minimal 3 tahun teman-teman baru boleh minta mohon untuk jadi warga negara. Sebagusnya itu 5 tahun ya. Jadi 3-5 tahun sudah boleh. Syarat utamanya yaitu kita harus lulus B1 sertifikat. Jadi kita harus ada sertifikat bahasa Jerman B1, B1. Kedua, kita harus lulus sebuah tes yang sangat penting waktu kita mau naturalisasi. Itu syarat kedua yang sangat penting, yaitu Leben in Deutschland. Jadi itu ada 33 poin ya. Itu adalah mempelajari politik, kultur dan sosial, kultur sosialnya di Jerman.
Jadi mereka tidak mau kita hanya minta jadi warga negara, tapi kita tidak tahu apa-apa masalah negaranya. Jadi kita harus belajar itu semua, kita bisa mencari informasi ini di VHS, Volksschule Jerman ya. Jadi di sana semua nanti kita jalurnya itu semua di sana ada ya. Jadi pas kebetulan mereka hanya minta kita bisa lulus 60% sudah bisa ya. Kebetulan saya lulusnya 100%. Jadi 33 di atas 33. Jadi saya lulus 100%. Kebetulan ya. Jadi asalkan kita ada belajar bisa lah teman-teman. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa ya. Nah itu syarat utamanya, belum ke surat-surat ya teman-teman. Sekarang saya mau masuk ke surat-surat teman-teman. Jadi teman-teman, ini saya ada bikin catatan sedikit supaya saya nggak lupa-lupa ya. Itu kalau untuk pihak suami ya atau pihak istri, kalau kita ikut istri ya, itu harus ada surat kawin. Dan surat kawinnya itu harus dalam bahasa Jerman, itu sudah pasti ya. Nah, terus KTP suami atau istri. Habis itu income statement dari sang istri atau sang suami jika Anda tidak kerja ya. Kalau kerja dua-duanya harus ditunjukkan. Income statement itu adalah gimana bahasa Indonesianya, yaitu surat bukti bahwa gaji kita itu ya sama udah potong teks dan sebagainya ya, itu semua tertera kan 3 bulan terakhir itu harus ditunjukkan ya. Nah terus alamat tetap di Jerman membuktikan bahwa kita sudah tinggal bersama berapa lama, itu penting teman-teman ya. Nah terus dari pihak kita yaitu KTP Indonesia. Jadi itu penting ya. Dan surat lahir atau kalau ada surat ganti nama yang ada sangkut pautnya dengan surat lahir kita itu harus. Terus surat polisi yang membuktikan bahwa kita no criminal record ya di Jerman ya. Nah ini dia, waktu itu saya nggak diminta yang di Indonesia, tapi diminta yang di Jerman. Karena yang di Indonesia kan waktu bikin surat kawin kan, waktu kawin kan itu sudah diminta kan. Nah jadi mereka nggak perlu minta lagi. Terus dokumen kita, terutama surat lahir ya, itu kita harus bawa ke, yang asli kita harus bawa ke Apostil Jakarta, yaitu kantor AHU, yaitu di Jakarta ya. Nah ini nanti saya taruh di caption ya, di caption video saya supaya jelas. Semuanya ini harus terjemahkan ke dalam bahasa Jerman dengan penterjemah yang sudah diangkat sumpahnya, yang sudah disahkan di Jerman. Jadi teman-teman harus translate ya, menterjemahkannya itu di Jerman dengan penterjemah yang sudah disahkan oleh kantor Geris ya, yang sudah diangkat sumpahnya lah oleh pemerintah Jerman lah, begitu kira-kira ya. Jadi itu sudah publik ya, itu ya sudah diakui gitu loh. Jadi biasanya kita dikasih sama imigrasi Jerman ya, itu nama-namanya yang kita bisa pakai untuk terjemah, itu semua ada di online teman-teman. Jadi prosesnya itu biasanya ya berkisar dari 6 bulan sampai case by case ya, karena kebetulan saya ketemunya di COVID dan terus surat lahir saya ada masalah, jadi agak lama. Kalau teman-teman surat-suratnya itu nggak lengkap, nggak ada masalah ya, lancar-lancar, biasanya itu 6 bulan sampai 9 bulan atau 1 tahun sudah bisa keluar. Ya, yang setahu saya ya. Nah, jadi terus sekarang kan pemerintahan Jerman kan sekarang belum tetap siapa yang akan memerintah ya, koalisinya itu kan belum tetap. Jadi sebelum koalisi ini
belum tetap saja pun setahun 2 tahun yang lalu sudah ada yang ganti teman-teman, ada butir-butir yang ganti. Nah jadi teman-teman harus ke website yang tadi saya sebutkan, BVA ini ya, itu yang paling akurat. Jadi karena saya punya kan saya dapat paspor ini tahun lalu bulan Mei. Nah, jadi sudah tahun lalu bulan Mei sudah berapa lama ya? 9 sampai 10 bulan ya teman-teman ya. 11 bulan ya. Yalah, genapnya ya 10 bulan lebih dikit lah gitu. Hampir 11 bulan. Jadi saya tidak tahu, sudah nggak ikutin apakah sudah ganti. Jadi teman-teman harus ke website itu, jangan kemana-mana. Di sini nggak perlu calo, nggak perlu agen, nggak usah. Semuanya tertera dengan jelas. Jadi kita semua kerjakan sendiri. Nah, terus untuk biayanya ya teman-teman, untuk biayanya itu kita harus ke imigrasi Jerman ya, di wilayah kita lah. Nah, jadi saya itu waktu itu ya biaya untuk aplikasi ya untuk permohonan ini sampai suratnya itu keluar bahwa saya bisa ngambil paspor Jerman itu harganya 255 euro waktu itu ya. Saya nggak tahu sekarang berapa, harusnya sama ya, tidak naik. Dan untuk ngambil pasportnya itu kita harus ke Rathaus. Nah, ke Rathaus ya, itu harus ganti lagi KTP kita kan, karena sudah beda kan KTP yang long term permit, long term pass-nya itu kan dulu kita dikasih 3 sampai 5 tahun kan. Kalau pertama kali 3 tahun, yang kedua kali sambung udah dikasih 5 tahun. Itu pun makanya saya bilang paspor Indonesia ini sedikit mengganggu karena kita kan setiap kali harus sambung paspor. Umpamanya ya ada satu masalah lagi yang perlu saya ceritakan. Kadang kan paspor kita kan sambungnya kan beda dengan sambungnya resident pass kita, dan resident passnya di Jerman kan dia ikut paspor. Kalau paspor kita kadaluarsanya itu masih 3 tahun, 2 tahun, ya dia nggak bisa kasih kita 5 tahun dong. Jadi percuma kan teman-teman, jadi kita rugi. Nah, jadi setelah kita dikasih 1,5 tahun atau 2 tahun, kita harus ganti lagi resident pass ini, bayar lagi teman-teman. Jadi untuk resident pass ya, itu setiap kali renew ya, setiap kali perpanjang itu 37 euro. Itu harganya saya 11 bulan yang lalu ya teman-teman ya. Jadi kira-kira segitu biayanya. Untuk biaya-biaya lainnya yang paling mahal itu setahu saya yaitu translate dokumen, karena mereka hitungnya nggak tahu per kata atau per lembar ya. Nah, jadi kalau dokumen kita cuma 1 lembar atau 2 lembar atau per halaman jadi teman-teman biasanya. Jadi itu kenanya lebih mahal. Kita kenanya 300 sampai 500 euro. Jadi totalnya ya kita harus siapkan uang 1.000 euro lah teman-teman. Kira-kira ya. Saya jangan ambil patokannya ya, karena punya saya case by case ya, kasus per kasus beda ya teman-teman. Untuk ke apostilnya ya, untuk ke kantor AHU, setahu saya boleh diwakilin asalkan kita ada surat lahir kita itu asli yang dikasih ke AHU. Jadi kita boleh minta orang rumah kita yang ke sana. Waktu itu adik saya suruh, saya minta dia yang bantu ke kantor apostil. Jadi baru kantor apostil keluarkan surat itu, kita harus ke notaris lagi teman-teman. Jadi harus disahkan sama notaris ya, harus ada legalisir dari notaris juga. Baru surat-surat ini sama surat apostil dari AHU itu keluar. Jadi apostil mau terima surat kita itu setelah ada legalisir, dan setelah itu baru AHU keluarkan satu surat yang ada jepitan dari apostil lah, dia itu di klip sama pakai satu segel ya. Jadi yang itu yang mau dilihat sama imigrasi Jerman, itu sangat penting. Nah, setelah itu kita bawa ke Jerman, ditranslate ke dalam bahasa Jerman semuanya, baru kita bawa ke kantor imigrasi. Nah, waktu itu terakhir ya, pintu terakhir yaitu interview. Setelah semuanya sudah
approve ya 80%. Nah, kita dipanggil untuk dikasih jadwal untuk interview ya. Interview itu yaitu wawancara di dalam bahasa Jerman. Teman-teman jangan takut kalau untuk pintu terakhir ini, jangan khawatir, asalkan Anda sudah setiap harinya itu ada bisa bahasa Jerman, sehari-hari Anda pasti bisa menjawab semua pertanyaannya. Kita diminta baca, karena masing-masing orang beda ya, dan tergantung Bapak imigrasi atau Ibu imigrasinya lah. Nah, aku minta baca sebuah dokumennya, jadi kita baca, jadi kita harus bisa melafalkannya dengan benar. Kalau dia dengar, kira-kira 60%, 70% bisa ya dia lewatkan, teman-teman, begitu. Jadi nggak usah khawatir, kalau saya bisa, Anda juga bisa, oke? Harus yakin ya. Jadi teman-teman, biaya sudah saya cantumkan ya. Nah, jadi ada satu, kalau dokumen kita semua lengkap bisa kita sajikan ke imigrasi Jerman ya. Itu ada satu dokumen yang cukup penting, yang sangat-sangat penting, yang tidak boleh ada. Dan ini diminta oleh imigrasi Jerman ya, pemerintah Jerman. Di negara lain nggak ada, cuma di Jerman satu-satunya di seluruh dunia, yaitu biodata atau CV ya, atau kalau bahasa Inggrisnya CV ya, yaitu semacam kurikulum vitae ya. Itu harus ditulis di dalam bahasa Jerman dengan tulisan tangan kita sendiri. Dan itu ada kertas yang spesial, dia minta, dia ada kasih cantumkan, makanya teman-teman harus ke website BVA, juga ada handbook yang tadi saya sebutkan, ada baca handbook itu ya di online, di internet. Nah, itu dia minta di kertas yang dia sudah tetapkan, terus sama pulpen yang pakai tinta, dan tintanya itu bukan tinta sembarangan. Jadi tinta itu harus yang tidak bisa hilang ya, kalau mereka simpan 20, 30 tahun sampai 50 tahun. Jadi mereka maunya kita tulisan tangan sendiri. Nah, setelah kita tulis biodata kita bikin fotokopi satu, simpan supaya kita ada satu kopi lah, supaya kita bisa lihat lagi sebelum kita ke imigrasi, apa yang kita tulis sama apa yang ditanya harus sama, teman-teman. Jangan salah, jangan nggak sama, nanti dikirain kita bohong, teman-teman ya. Jadi sebelum pergi itu kita latihan dulu di rumah, jadi kita baca-baca dulu, ingat-ingat dulu hal-hal yang penting gitu loh. Nah, kedua, mereka akan tanya, pada saat itu waktu saya di interview, dia tanya keuangan untuk diri saya sendiri, karena saya kan waktu itu kan pindah ke kota ini ya, saya kerja setahun lebih, saya sudah nggak kerja waktu itu, saya sudah harus kasih tahu juga. Nah, waktu saya mohon kan saya bilang saya kerja, waktu saya dipanggil kan saya udah nggak kerja, kita harus kasih tahu juga dengan jujur. Nah, waktu itu karena peraturan Jerman sudah ganti, sebelumnya saya dulu itu nggak perlu. Dulu mereka nggak minta surat asuransi untuk retirement-nya, untuk pensiun. Nah, jadi sekarang mereka minta waktu itu ya. Jadi karena saya nggak ada, jadi dia bilang harus beli, saya harus ada surat asuransi. Jadi minimal kalau nggak salah itu 250 sampai 300 euro lah per bulan. Jadi kita harus ada beli asuransi di Jerman. Kalau kita tidak ada finansialnya di Jerman lah gitu loh. Kalau finansial kita itu di luar Jerman, mereka minta, teman-teman. Kenapa? Karena mereka mau melindungi warga mereka juga kan. Kan banyak sekarang kasus-kasus seperti mereka ada orang-orang yang menikah dengan orang Jerman itu cuma mau dapat warga negara, mau dapat paspornya saja. Nah, setelah menikah tidak lama kemudian mereka cerai kan, supaya mereka bisa mendapatkan social security di sini. Jadi selain mendapatkan warga negara, mereka juga mendapatkan keuntungan-keuntungan setelah cerai, yaitu social security. Si pemerintah harus memelihara si orang ini. Nah, mereka nggak mau dirugikan lagi. Mereka juga
jadi pintar teman-teman karena banyak kasus ya. Nah, terus kedua, mereka itu mau melindungi warganya dong, nggak mau merugikan warganya juga kan, jadi harus dilindungi juga karena kalau cerai itu kan pasti kalau ada harta benda atau apa kan itu kan harus dibagi dua gitu loh teman-teman ya. Atau si suami harus mengirimkan setiap bulan tuh harus mengirimkan uang ke orang yang dia ceraikan kan. Nah itu kan merugikan mereka. Jadi mereka mengambil satu kebijaksanaan ya kita harus ada asuransi. Jadi kalau ada kejadian kita cerai, mereka sudah nggak mau kasih kita uang santunan. Nah ini teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu juga soal ini ya. Nah kira-kira ada apa lagi yang lupa saya kasih tahu ya. Teman-teman tuliskan di kotak komentar. Nanti saya pasti baca ya semua komentar. Kalau saya ada waktu saya jawab teman-teman ya. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini dulu ya bincang-bincang kita hari ini. Kalau teman-teman merasa ini video saya sangat bermanfaat ya, bermanfaat, juga bisa mendapatkan inspirasi, itu diberi like ya teman-teman, dan diberi komentar karena like dan komentar ini sangat penting di YouTube ya, karena ini bisa membantu algoritmanya YouTube untuk membantu menyebarkan video saya atau memunculkan video saya di permukaan YouTube ya, di feednya YouTube ya. Oke teman-teman, dan bagi yang belum subscribe, di subscribe ya. Oke, terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Dadah.